Video ini akan menjelaskan bagaimana menetapkan grade. Dari perhitungan kemarin kita sudah memperoleh experience dan education score dari seluruh karyawan. Nah, pada tabel berikut ini Anda bisa membuat grade. Terserah berapa level grade yang ada di organisasi Anda. Dan juga terserah bagaimana memberi skor, memberi nama dari grade itu. Dalam contoh ini, jabatan tertinggi masuk ke grade 1. Tapi kalau di pemerintahan justru grade 1 itu jabatan paling rendah, golongan 1. Dan golongan tertinggi di pemerintahan itu golongan 4. C apa ya? 4D. 4D. Nah, jadi ini contohnya adalah jabatan grade tertinggi itu dia adalah orang-orang dengan experience dan education score yang tertinggi. Nah, di dalam contoh ini, orang-orang yang bisa masuk grade 1 adalah orang-orang yang experience dan education score-nya itu jumlahnya antara 1.300 sampai 1.500. Nanti kelompok harus membuat sendiri ini, ya. Grade-nya mau berapa banyak, range-nya mau bagaimana, itu kelompok harus membuat sendiri yang berbeda dengan buatan saya ya. Nah, kemudian di grade 1 ini gaji pokoknya itu adalah, mungkin ini lebih cocok disebut gaji pokok ya. Gaji pokoknya adalah 20 juta. Kemudian di grade ini juga nanti Anda yang menetapkan loh ya. Bukan saya, jangan nyontek ini. Kemudian untuk fixed allowance atau tunjangan tetap itu dijelaskan, misalnya fixed allowance itu apa aja ya yang bisa masuk fixed allowance itu, misalnya uang transport, uang makan, tunjangan telepon. Nah, nanti kalau levelnya itu semakin bawah, ya mungkin tidak ada tunjangan telepon, tidak ada tunjangan makan, mungkin hanya tunjangan transport, terserah. Atau tunjangan makan aja tanpa tunjangan transport, terserah ya. Jadi nanti makin ke bawah fixed allowance-nya ini juga makin turun. Gitu. Makin ke bawah grade-nya makin turun fixed allowance-nya, gaji pokoknya juga makin turun. Nah, dari tabel ini kemudian Anda bisa mengisi di sini. Pak Arwan ini, Pak Arwan ini dia grade 1. Jadi basic salary-nya 20 juta. Kemudian fixed allowance-nya adalah 5 juta. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan position allowance? Position allowance-nya adalah tunjangan posisi yang itu bukan tunjangan tetap. Orang bisa berpindah-pindah posisi dan ini bukan tunjangan tetap. Mengapa dibuat seperti ini? Karena nanti dengan sistem penggajian ini Anda bisa menurunkan karyawan, menurunkan jabatan karyawan. Kalau karyawan itu kurang baik di jabatannya, tidak perlu Anda pecat, tapi Anda turunkan saja. Dan ketika Anda turunkan itu, Anda tidak mengurangi basic salary dan fixed allowance. Nah, peraturan pemerintah, basic salary, gaji pokok, dan tunjangan tetap itu tidak boleh diturunkan. Nah, oleh karena itu kalau Anda menurunkan karyawan, itu grade dan fixed allowance-nya harus tidak boleh diturunkan, tetap. Namun Anda bisa menurunkan position allowance tergantung dari posisi yang baru yang dia duduki. Misalnya tadinya jabatannya lebih tinggi, turun ke jabatan yang lebih rendah, maka position allowance-nya berubah. Nah, gimana menghitung position allowance ini adalah mengalihkan job score, dengan rupiah tertentu. Ya. Jadi fixed position allowance ini di contoh ini adalah job score kali 10.000. Ya, dan itu hasilnya adalah
13.500.000. Nah, kemudian total salary-nya ya, total salary baru itu adalah basic salary tambah fixed allowance tambah position allowance 38.500.000.